Halo guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua. Semoga wawasan lo seluas samudra, pijakan lo sekuat gravitasi, dan lo nggak gampang terombang-ambing sama informasi yang ngelawan hukum fisika. Amin. Halo para penghuni planet biru yang sedang berputar. Di era AI dan teknologi satelit canggih kayak sekarang, aneh nggak sih kalau kita masih berdebat soal bentuk rumah kita sendiri? Masih ada sekelompok orang yang yakin banget kalau bumi itu hamparan datar kayak piring, dikelilingi dinding es Antartika, dan NASA itu cuma tukang bohong. Secara kritis, gue nggak mau ngajak lo percaya buta sama buku sekolah. Hari ini, kita bakal jadi detektif semesta. Kita bakal pakai fakta mutlak, hal-hal yang bisa lo lihat sendiri tanpa harus jadi astronot, yang membuktikan kalau bumi itu bulat. Dan yang paling menarik, kita bakal bedah kenapa otak manusia bisa tertipu sampai percaya teori bumi datar. Siap-siap, karena logika ini susah banget buat didebat. Fakta mutlak pertama, hukum gravitasi dan pusat massa. Ini adalah kartu as sains yang mematikan, guys. Secara fisika, semua benda bermassa besar di alam semesta, planet, bintang, itu bentuknya bulat. Kenapa? Karena gravitasi. Gravitasi itu menarik segala sesuatu ke arah pusat massa, inti. Kalau bumi itu datar kayak piring, pusat massanya ada di tengah piring itu. Artinya kalau lo jalan menjauh dari tengah menuju ke pinggir, kutub selatan versi mereka, gravitasi nggak bakal narik lo ke bawah kaki lo, tapi narik lo miring ke arah tengah piring. Air laut juga bakal ngumpul semua di tengah jadi gunungan air raksasa. Fakta bahwa lo bisa berdiri tegak di Indonesia, di Amerika maupun di kutub, dan air laut rata di seluruh dunia adalah bukti mutlak kalau gravitasi menarik kita ke inti bola. Mustahil ada gravitasi normal di benda berbentuk piring. Fakta mutlak kedua, gerhana bulan dan bayangan Aristoteles. Ini bukti klasik yang udah ditemuin orang Yunani hiburan tahun sebelum NASA ada. Perhatiin pas lagi gerhana bulan. Itu terjadi karena bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Jadi bayangan bumi nutupin bulan. Coba lihat bentuk bayangannya, selalu melengkung atau kurva. Secara geometri, satu-satunya benda yang selalu menghasilkan bayangan melingkar dari segala sudut penyinaran cuma bola. Kalau bumi itu piring batar, pas matahari nyinarin dari samping, bayangannya di bulan harusnya garis lurus atau lonjong pipih. Tapi faktanya, nggak pernah kejadian. Bayangan bumi di bulan selalu bulat sempurna. Ini geometri guys, bukan konspirasi CGI. Fakta mutlak ketiga, zona waktu dan rute pesawat. Pernah mikir, kenapa kalau lo di Jakarta lagi makan siang, temen lo di New York lagi tidur nyenyak? Kalau bumi datar dan matahari itu cuma kayak lampu sorot yang muter di atas piring, harusnya kita semua bisa lihat matahari itu di kejauhan meskipun redup. Nggak mungkin ada gelap total di satu sisi dan terang benderang di sisi lain secara tegas. Selain itu, coba cek rute pesawat, Great Circle Route. Pesawat dari Australia ke Amerika Selatan itu nggak terbang lurus di peta datar, tapi melengkung ke arah Antartika. Kenapa? Karena di bidang bola, garis melengkung itu justru jarak terpendek. Kalau bumi datar, rute pesawat sekarang itu buang-buang bensin parah. Maskapai penerbangan itu pelit guys, mereka pasti cari jalan terpendek. Fakta rute penerbangan ini membuktikan kelengkungan bumi. Terus, kenapa masih ada yang percaya bumi datar? Nah, ini analisis psikologisnya. Fenomena ini disebut zetetic method versus scientific method. Kaum bumi datar itu penganut zetetic. Aku cuma percaya apa yang mata aku lihat. Karena mata mereka lihat cakrawala itu lurus, karena kita kecil banget dibanding bumi, mereka nyimpulin buminya datar. Ini namanya bias sensorik. Selain itu, ada faktor psikologi konspirasi. Percaya bumi datar bikin orang ngerasa spesial, ngerasa lebih pintar dari ilmuwan, dan ngerasa jadi bagian dari kelompok elit yang tahu kebenaran tersembunyi. Rasa ketidakpercayaan sama otoritas, pemerintah, atau elit global bikin mereka nolak bukti sains, seakurat apapun itu. Jadi, ini bukan soal fisika lagi, tapi soal trust issue dan kebutuhan eksistensi diri. Analisis kritis gue sebagai partner diskusi lo, skala kita terlalu kecil. Gue lihat masalah utamanya adalah kita susah ngebayangin skala. Bumi itu gedenya minta ampun. Lengkungan 8 inch per mil persegi itu nggak bakal kelihatan sama mata telanjang di pantai Ancol.
Secara kritis, meragukan sains itu boleh dan harus, tapi keraguan itu harus dijawab pakai riset dan hitungan, bukan asumsi. Kalau lo nolak gravitasi, lo harus bisa jelasin kenapa apel jatuh ke bawah tanpa pakai kata berat jenis, karena berat jenis pun butuh gravitasi untuk bekerja. Intinya guys, bumi itu bulat pepat, oblate spheroid. Buktinya ada di gravitasi, bayangan gerhana, dan zona waktu. Teori bumi datar muncul karena keterbatasan indera kita dan ketidakpercayaan sosial, bukan karena fakta alam. Gimana menurut lo? Punya temen yang penganut flat earth? Argumen apa yang paling sering mereka keluarin? Spill di kolom komentar. Kita diskusi santai pakai logika, jangan pakai emosi. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar logika lo tetap lurus kayak rute cahaya. Like video ini kalau lo setuju sains itu keren, dan share ke grup chat biar nggak ada lagi debat kusir soal bentuk bumi. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah realitas planet ini sampai habis. Gue benar-benar apresiasi waktu kalian. Doa gue semoga kita tetap kritis dengan dasar ilmu yang kuat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap bulat tekadnya, tetap kritis, dan yang paling penting, tetap gunakan logika kritis lo. Gue cabut dulu, bye!